Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita datang menghampiri Tuhan. Kita mau bawa seluruh hati dan pikiran kita untuk memuliakan. Kita saat teduh sejenak. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Puji Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, beri salam kanan kiri belakang muka ya. Tuhan berkati kita semuanya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya untuk tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita ibadah pada yang kedua pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Siang yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, mari kita bawa hati kita. Kita bawa penyembahan kita, pujian yang terbaik. Kita mau naikkan syukur kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan.
mau nyatakan Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, kami menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu, kami bersyukur. Kebaikan-Mu melimpahi kami, kasih setia-Mu tak berkesudahan. Kami angkat pujian kami, kami angkat hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
Tuhan, karyamu, pengorbananmu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan. Biar kiranya hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang mau memuji memuliakan Tuhan lagi. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dia Tuhan yang sungguh baik, amin Bapak Ibu. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin. Katakan Engkau baik. Yes. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah. Kami mau nyatakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasihnya tak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Boleh beri senyum kanan kiri, kita lihat wajahnya kanan kiri kita ya.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, yes, mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Nyalakan segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Engkau, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, biar Tuhan bentuk setiap pribadi kita untuk mau diajar,
untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sepenuh hati katakan ajar. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana
Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, betapa ajaibnya jalan-jalan-Mu. Dan kami bersyukur bahwa kami diutus Tuhan di dalam dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan kami mau menjawab panggilan Tuhan ini. Kami mau supaya kami menjadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari demi hari. Hati kami boleh bijaksana. Kami diberi hikmat oleh Tuhan. Kami diberi pengetahuan oleh Tuhan. Supaya hidup kami boleh diperkenan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Siapkan kami mendengarkan firman-Mu. Dan lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci. Roh-Mu yang kudus. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini adalah bulan misi ya. Jadi tema judul khotbah tentang Missio Dei, yaitu misi Allah, tentang pekabaran Injil, tentang memberitakan keselamatan Tuhan. Pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini judulnya adalah Send Me, utuslah aku. Send me, O Lord, utuslah aku Tuhan. Mari kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Yesaya pasal 6. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersaut-sautan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni,
tanah telantar dan sunyi senyap. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi. Seperti pohon tarpantim dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Tanggal 23 September sampai 26 September ada topan yang dahsyat yang menghantam Hong Kong, Shenzhen, dan juga Filipina. Ya. Di Hong Kong dan di Shenzhen sejumlah warganya getol untuk memasang poster. Ya. Posternya itu ada gambar seorang aktor. Ya. Aktornya ganteng sekali. Ya. Namanya Nicholas Sy. Ya. Sebagian warga itu pasang poster-poster itu di kaca-kaca jendela hunian dan kaca-kaca perkantoran. Wah, itu menjadi trending topik di Hong Kong. Juga di Shenzhen. Mengapa pasang poster Nicholas Sy itu? Ternyata ditelusuri, dicari alasannya. Nicholas Sy itu punya nama Mandarin. Ya. Nama Mandarinnya Xi Dingfeng. Ya, Xi Dingfeng. Artinya apa? Ada yang tahu? Xing Dingfeng. Ya. Artinya terima kasih sudah memberhentikan angin. Jadi dengan harapan kalau poster yang bergambar aktor Xing Dingfeng ini ditaruh di estalase kaca, topan namanya Ragasa itu, topan super Ragasa itu bisa berhenti. Memang orang Hong Kong siap pelindung pintu, plester pelekat kaca, kemudian juga karung pasir untuk mengatasi topan Ragasa itu. Tapi poster aktor itu ditempel di mana-mana. Orang Hong Kong itu suka tahayul juga ya. Suka tahayul juga. Suka magis ya. Suka yang mistik-mistik juga. Pasti bukan karena poster-poster itu dipasang di sana ya. Karena namanya Xing Dingfeng itu lalu topan Ragasa itu berhenti. Memang ketika topan ini terjadi di Filipina, belasan orang terbawa oleh topan ini dan meninggal. Tapi di Hong Kong ada cerita, ada 4 orang terbawa oleh topan ini, tapi akhirnya ditemukan dan selamat. Maka nama Xing Dingfeng itu, ini orang-orang Hong Kong ini, orang-orang yang masih percaya tahayul, percaya magis, percaya mistik, dan tentu tidak karena nama itu. Tapi terkait dengan khotbah pada kali ini, kitab yang kita baca ini disebut kitab Yesaya. Ya. Ini nama Yesaya ini bukan nama tahayul, bukan nama magis, bukan nama mistik. Yesaya ini artinya Yahweh adalah keselamatan. God is the salvation. Ya.
God is my Savior. Ya. Jadi orang tuanya kasih nama Yesaya untuk mengajari Allah Israel itu. Allah keselamatan. Ya. Dan seluruh pasal-pasal di dalam kitab Yesaya yang puluhan pasal itu memang bercerita mengenai Allah adalah keselamatan. Ini bukan tahayul, ini bukan isapan jempol, ini bukan magis, ini bukan mistik, ini sungguh-sungguh bahwa Allah Israel adalah Allah keselamatan. Jadi Yesaya menubuatkan firman Tuhan, dia hidup kira-kira pada tahun 740 tahun sebelum Masehi. Jadi 8 abad sebelum putra Natal itu lahir di Bethlehem. Yesaya sudah ada. Yesaya menyatakan keselamatan Allah. Yesaya melayani selama 40 tahun berbicara mengenai hukum Allah, mengenai keselamatan, mengenai pertobatan, mengenai kasih Allah, mengenai Allah itu adil, mengenai Allah itu bercinta kasih luar biasa kepada manusia. Namanya itu bukan tahayul. God is the salvation. Yahweh adalah keselamatan. Ada yang sangat spesial dengan nabi ini, ya. Nabi ini melayani lamanya, durasi pelayanannya 40 tahun. Dan pelayanannya itu dia mengalami 4 pemerintahan raja-raja. Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Wah, ini bisa melayani pada masa 4 pemerintahan, 4 raja-raja itu luar biasa sekali. Spesial ini ya. Ini nabi yang luar biasa, ini nabi yang tidak direshuffle ini. Ya. Kalau ada menteri kemarin yang katanya pernah menjadi menteri di bawah 3 presiden, SBY, Jokowi, dan Prabowo. Oh, akhirnya direshuffle. Ya. Tapi ini Nabi Yesaya ini tidak pernah direshuffle. Dalam 4 pemerintahan raja-raja ini, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tentu seseorang bisa melayani dengan sungguh-sungguh, bisa mengabdi dengan luar biasa, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dia punya kapasitas, punya integritas yang luar biasa. Dia hatinya tulus, dia sungguh-sungguh menjalani. Dia tidak ABS atau ARS, asal raja senang, asal bapak senang, asal ibu senang. Tapi dia berjalan di jalan kebenaran Allah. Dia berjalan, dia lurus untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, ini orang luar biasa sekali, dipercaya, diandalkan, dan tidak mudah loh. Tidak mudah melayani raja-raja di wilayah Israel Selatan itu tidak mudah. Di wilayah kerajaan Yehuda itu tidak mudah. Raja-raja itu di Israel kalau sudah punya kekuatan yang luar biasa, kalau hartanya sudah banyak, kalau pasukannya sudah bertambah-tambah, biasanya apa? Lupa diri. Tidak lagi memperhatikan kitab suci. Kalau sudah merasa hebat,
bangsa-bangsa lain diundang. Ini loh, istana saya, ini harta benda yang saya miliki. Ini loh, apa yang saya mau tunjukkan kepada, jadi sombong. Ya. Kalau sedang mengalami masalah, bukan pertama-tama cari kepada kitab suci, Tuhan bagaimana kita mengatasi ini. Tapi perginya ke bukit-bukit pengorbanan, kepada penyembahan berhala. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan, mereka lupa diri, mereka tak kabur. Sudah punya power, sudah punya kekuasaan, cenderung menjadi korup. Cenderung ketika punya kekuatan yang luar biasa, maka menjadi moralitas dan integritasnya berkurang. Hati-hati loh. Ketika kita sudah naik, kita merasa semuanya berpusat kepada kita. Kita orang diberi kuasa, tambah power, cenderung korup. Cenderung menyalahgunakan kekuasaan, mumpung masih di atas, mumpung masih berkuasa, mumpung bisa mengubah anggaran, mumpung bisa memanipulasi belanja, mumpung bisa ngatur sini dan situ, pala ini, pala itu, pala yang lain. Itu persis seperti pejabat-pejabat di Indonesia ini. Ya. Maka power tends korup katanya. Kata seorang yang bernama Lord Acton. Kuasa itu cenderung menjadi korup. Kalau kita punya kuasa, kalau kita punya posisi yang tinggi, kita hendak berkata, Tuhan tolong saya mesti hati-hati. Saya harus menjaga kejujuran saya, Tuhan. Saya tidak boleh gunakan kekuasaan saya seenaknya sendiri, Tuhan. Saya dipercaya loh di perusahaan. Tuhan tolong saya. Kalau kita tidak rendah hati, hati-hati. Kekuasaan itu bisa menyeret kita. Power yang diberikan itu menjadikan kita silau. Lalu kita menjadi bertindak sesuka kita sendiri. Mau-maunya saya, I am the leader. Saya punya kuasa. Yesaya hidup di tengah-tengah raja seperti ini, tetapi karena dia berintegritas, karena dia menjaga firman Tuhan di dalam hidupnya, emas itu kalau ditaruh di mana-mana akan tetap berkilau, walaupun ditaruh di lumpur yang gelap. Itu emas. Orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ditaruh di mana-mana. Dia akan bercahaya. Dia akan menjadi terang. Dia akan bersinar. Itu emas ditaruh di mana-mana. Dia akan berkilau. Maka Nabi Yesaya ini, Nabi yang tidak pernah di-reshuffle ini. Dia berkata, Here am I, send me. Ya. New International Version kitab suci dalam bahasa Inggris mengatakan here am I, bukan here I am. Sebenarnya hampir sama dua kalimat ini, tapi kalau menurut sebuah tafsiran here am I lebih puitis, lebih religius, lebih sungguh-sungguh mengatakan Tuhan, ini aku ya Tuhan. Yesaya berkata Tuhan, ini aku, utus aku. Beranikah kita pada zaman sekarang ini berkata Tuhan, utuslah aku di tengah zaman yang bengkok ini Tuhan, utuslah aku di perusahaan di mana aku bekerja Tuhan, utuslah aku. Ketika aku ketemu dengan teman-teman yang berdagang dengan aku, Tuhan utuslah aku. Bertemu dengan tetangga-tetanggaku, Tuhan utuslah aku. Kalau aku sedang kuliah, aku sedang pergi ke sekolah, Tuhan utuslah aku. Kalau aku sedang bekerja, entah itu pekerjaan yang sederhana maupun pekerjaan yang berat,
Beranikah kita berkata, Tuhan pakailah aku sebagai murid-Mu ya Tuhan. Membawa Injil keselamatan, membawa berita sukacita. Beranikah kita berkata, send me, oh Lord, here am I. Send me, oh Lord. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya yang di surga, Bapa, aku tidak meminta Engkau mengambil murid-murid ini di dalam dunia. Memang dunia penuh kejahatan, dunia penuh penderitaan, dunia ada air mata, dunia ada hal-hal yang sesuatu yang begitu banyak tantangannya. Aku tidak minta Tuhan, Bapak Engkau mengambil murid-muridku dari dalam dunia. Aku mengutus mereka ke dalam dunia supaya mereka menyatakan keselamatan-Mu. Jangan buru-buru ke surga. Jangan ingin buru-buru ke surga. Kita sedang diutus di dalam dunia. Heaven is my second home. Iya. Bumi ini adalah my first home. Nanti surga itu soal nanti. Tidak usah buru-buru ke surga. Tidak usah ikut-ikut ajaran-ajaran yang kacau balau, yang sesat. Tanggal 23 September dan 24 September. Tuhan Yesus akan datang di langit, di awan-awan. Lalu orang-orang Kristen di Uganda, di salah satu denominasi, mereka berkumpul bersama-sama lalu menanti supaya diangkat oleh Tuhan lewat tanggal 24 September. Tidak ada pengangkatan. Dan itu orang-orang Kristen yang bodoh, yang disesatkan oleh berbagai macam ajaran akhir zaman yang menyesatkan. Tapi Yesaya berkata, here am I, send me, oh Lord, send me, utus aku Tuhan ke bangsa ini. Yesaya siap sedia, apakah kau dan saya siap sedia membawa Injil itu, menceritakan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di dunia akan datang. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Maka Yesaya diutus untuk memberitakan keselamatan Allah. Yesaya bersiap sedia dan oleh karena itu dia dikuatkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk siap sedia, diutus oleh Tuhan? Kita belajar dari Yesaya pasal 6 ini, apa yang menjadi kekuatan Yesaya untuk siap diutus oleh Tuhan? Semestinya gereja kita ini mau keluar, ada tulisan yang di dalam. Tulisannya, kamu diutus Allah di dalam dunia. Jadi kita keluar dari gereja Senin sampai Sabtu. Aku diutus Tuhan di toko ini. Aku diutus Tuhan waktu dagang. Aku diutus Tuhan waktu ketemu banyak orang. Aku diutus Tuhan. Iya. Minggu dikuatkan. Iya. Minggu diperkuat dengan persekutuan. Dengan firman Tuhan. Ya. Jangan lewatkan hari Minggu. Jangan datang ibadah hanya waktu perjamuan kudus saja. Tapi datang setiap minggu. Supaya kamu diutus Tuhan. Mau keluar dari gereja ditulis, kamu diutus oleh Tuhan di dunia ini. Senin sampai Sabtu. Aku diutus Tuhan. I'm sent by the Lord. Saya diutus Tuhan. Aku diutus Tuhan. Bagaimana kita siap sedia diutus oleh Tuhan? Yang pertama, kalau kita mau siap sedia diutus oleh Tuhan,
Maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yesaya ini berjumpa dengan Tuhan ketika di bait suci. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya di dalam vision. Di dalam penampakan yang agung dan mulia, tahta kemuliaannya begitu menyilaukan. Para serafim, ini makhluk-makhluk yang ada di surga. Para serafim bersaut-sautan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy to the Lord. Mengapa diucapkan 3 kali? Suci, suci, sucilah Tuhan, karena sucilah kepada Allah Bapa. Kuduslah kepada Sang Putra. Kuduslah kepada Roh Kudus. Terpujilah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya melihat kemuliaan Allah. Semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Bahkan tidak ada gempa. Tetapi alas ambang pintu bait suci itu bergoyang. Yesaya punya pengalaman iman yang luar biasa. Semestinya kalau orang perjanjian lama melihat, menyaksikan kemuliaan Allah. Biasanya mereka berkata, cilaka aku nih. Saya pasti mati nih. Pasti saya tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena manusia adalah orang berdosa. Manusia penuh dengan kecemaran hidup. Manusia penuh dengan pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi Allah memperkenan Yesaya untuk melihat kemuliaannya. Anugerahnya Tuhan mengampuni Yesaya. Anugerahnya Tuhan mendatangi Yesaya. Dan anugerahnya Tuhan untuk memampukan Yesaya untuk menjadi utusan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menguatkan panggilan Yesaya untuk diutus. Maka Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Saud Yesaya, aku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya siap untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita sudah beroleh anugerahnya. Kalau kita sudah beroleh kasih karunia-Nya, kalau kita bersekutu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita mencintai firman-Nya, kalau kita membuka hati kita oleh karya Roh Kudus, kalau kita bersekutu dengan Dia, mencari wajah-Nya, terus sungguh-sungguh, maka kita akan diperkuat untuk menjadi utusan. Melayani, konsisten. Jangan ada masalah sedikit, mundur dari pelayanan. Jangan ikut-ikut jadi cemar. Ikut-ikut jadi najis. Tapi seperti Yesaya, Tuhan, Engkau telah menguatkan aku dengan persekutuan yang luar biasa, dengan doa-doa yang aku panjatkan kepadamu. Kuatkan aku untuk siap sedia melayani Engkau, menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Pada tahun 1748 ada seorang yang bernama John Newton. Ya, dia seorang nahkoda kapal. Kapalnya tidak main-main. Kapalnya kapal budak. Wah, budak itu, perbudakan di Amerika itu baru dihapus abad yang ke-20. Ya. Ini abad 18. Jadi kapal-kapal sering isinya manusia-manusia. Diperjualbelikan. John Newton ini adalah nahkoda kapal budak. Ketika dia berlayar suatu saat, ada peristiwa
badai yang besar menggoncangkan. Dia sudah ditinggal mamanya pada waktu umur 11 tahun. Ikut papahnya kerja di kapal berat sekali. Tantangannya berat, perilakunya kasar. Tapi dia bisa sampai jadi nakoda. Mamanya pernah menasihati dia, menanamkan rohani yang baik untuknya. Ketika tahun 1748, ketika dia sudah sedang menakodai kapal budak itu, badai datang besar. Di kapal itu dia ingat ajaran mamanya. Dia ingat Kristus kembali. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya sudah berdosa. Lepas daripada badai itu dia selamat. Di badai itu dia selamat. Lalu lepas dari badai itu dia tidak mau lagi. Lalu dia menjadi pengarang lagu. Salah satu lagu yang dikarang namanya atau judulnya Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Anugerah Tuhan luar biasa. Betapa manisnya suara itu yang menyelamatkan saya, orang yang celaka ini. Dulu saya terhilang, sekarang saya ditemukan oleh Tuhan. Dulu saya buta, tapi sekarang saya melihat. Syair yang kedua di dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Berjanjilah Tuhan yang baik, kekalah sabdamu, bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tulis lagu, dia banyak karang lagu, dan lagu-lagu itu sampai sekarang memberkati gereja-gereja Tuhan seperti Yesaya. John Newton berkata, "Here am I, send me Lord." Saya punya karunia menulis lagu, saya punya karunia membuat syair-syair ini. Send me Lord, send me, supaya saya siap sedia setelah saya mengalami perjumpaan di tengah badai yang besar itu. Tuhan utuslah aku di dalam dunia ini untuk memberitakan namamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau siap sedia diutus oleh Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam kekudusan. Yesaya berkata, cilaka aku, aku hidup di bangsa yang najis bibir. Celaka saya, saya hidup di bangsa yang korup, bangsa yang mata duitan, yang materialisme, yang hedonisme, yang jabatan dicari setinggi-tingginya. Celaka aku Tuhan, apakah aku bisa diutus oleh Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah pabrik saya bekerja isinya seperti ini. Cilaka saya, apa saya bisa bekerja, apakah saya bisa melayani Engkau. Lalu satu serafim mengambil bara di mezbah dengan sempitnya, lalu ditaruh di mulutnya dan bibirnya Yesaya sebagai sebuah simbol. Yesaya, kamu sudah diampuni. Yesaya, kamu sudah ditebus hidupmu. Murid-murid Kristus, hidupmu sudah diampuni melalui
Golgota, melalui Kalvari, dosa-dosamu dan dosa-dosa saya ditancapkan di Kalvari itu, di kayu salib itu, semua pelanggaran kau ditaruh di sana, semua masa lalumu yang gelap gulita itu dipakukan di sana dan dikuduskan. Dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup menjadi berkat? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang? Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, kalau kita masih suka hal-hal yang dosa, kenajisan, bagaimana mau diutus oleh Tuhan? Maka serafim itu mengambil bara. Maka Yesus datang di kayu salib untuk menguduskan hidup kita semua. Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Supaya kita benar-benar dikuduskan dan siap untuk diutus. Kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih belum memberikan pengampunan, kalau kita masih belum sungguh-sungguh mengasihi, bagaimana kita bisa diutus oleh Tuhan? Kalau kita tidak memegang kejujuran, tidak memegang moralitas, tidak memegang hidup etika yang baik, bagaimana mau diutus oleh Tuhan? Maka Yesaya, Tuhan aku najis. Aku ampuni aku Tuhan, dosaku banyak. Tuhan berkata kamu diampuni. Yang ketiga, bagaimana kita siap sedia untuk diutus? Berani untuk menegur dosa-dosa. Yesaya ini diutus kepada bangsa yang bebal. Bangsa yang bebal, tegal, tengkuk. Bangsa yang masih berargumen, mendebat, melawan. Sering toh kita memberitakan Injil. Saya lihat di TikTok itu mengenai om-om sambil makan pakai kaos oblong. Alah, apa itu orang-orang itu bicara mengenai hidup kekal sambil mentertawakan. Ini kelihatannya om-om ini agnostik. Tidak percaya saya. Tuhan ada maupun tidak ada. I don't care katanya. Itu di TikTok itu. Om-om itu sambil menertawakan kepercayaan-kepercayaan. Kelihatannya ditertawakan adalah kepercayaan-kepercayaan iman Kristen nih. Alah apa ini sambil makan. Makanannya di syuting, dianya di syuting. Seperti itu. Ada loh. Orang-orang seperti itu loh. Diberitahu mengenai kabar sukacita. Diberitahu mengenai kabar keselamatan. Tapi hatinya tetap keras. Mengapa saya harus berubah menurut firman Tuhan? Mengapa saya harus menuruti Roh Kudus? Saya punya rule sendiri. Saya punya law, hukum sendiri. Saya punya prinsip sendiri, pengetahuan saya, ilmu pengetahuan saya. Saya bisa memimpin dan menjelaskan apa yang ada ini. Ada orang seperti itu loh. Saya diutus ke orang-orang seperti itu. Sama seperti majelis di gereja kami pada waktu itu saya melayani di sebuah kota kecil. Datang kepada seorang yang paling kaya di kota itu. Paling kaya, betul-betul kaya. Lalu majelis ini datang. Lalu memberitakan Injil pakai contoh-contoh yang sederhana. Ini kok bunga-bunga ini kok berwarna-warni ya. Ini pasti tidak terjadi secara kebetulan. Mosok ada alam yang indah, bumi yang cantik ini terjadi karena kebetulan? Tidak mungkin. Siapa yang memberi warna putih, warna merah, warna kuning, warna jingga, warna yang lainnya kepada bunga-bunga ini. Lalu mulai masuk Injil ya, mulai masuk tentang Allah yang
menciptakan semuanya. Manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa mengutus Sang Putra untuk datang, untuk menyelamatkan. Tapi orang yang kaya ini, alah, omongan dari mana ini? Terima kasih ya, lain kali aja kita ketemu lagi ngomong-ngomong. Saya tidak butuh hal-hal seperti ini. Setelah mendengar Injil itu beberapa waktu kemudian dalam waktu dekat naik mobil yang miliknya sedan. Terjadi ketabrakan, ya terhimpit oleh truk yang besar dan mati pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya. Tidak semua peristiwa seperti itu, tetapi ada orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau menerima kasih Tuhan. Yesaya diperintahkan kepada bangsa yang seperti itu. Bahkan Israel mengeraskan hati, tidak mau berdoa. Sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak mau membuka telinganya, tidak membuka hatinya. Tapi firman Tuhan, nanti ada tunas yang baru, orang-orang yang menerima kabar gembira. Walaupun jumlahnya tidak banyak, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil, tapi hanya beberapa, sebagian saja yang dipilih oleh Tuhan. Yesaya harus berani. Siapkah kita diutus oleh Tuhan? Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kudus, dan berani menyampaikan berita keselamatan, hukuman kasih, keadilan, hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan pakailah, oh Tuhan pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak
Terima kasih ya Bapa. Engkau telah peringatkan kami pada hari ini. Ketika kami bisa bangun pagi, ketika kami berjumpa dengan kasih-Mu. Inilah menjadi bukti bahwa Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami. Untuk siap diutus, datang kepada jiwa-jiwa yang masih belum mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, Haleluya. mari Engkau jamah hati kami lebih dalam lagi. Engkau singkapkan Tuhan pikiran kami, supaya kami menemukan, supaya kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Haleluya. Di tempat kami berada, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di tempat di mana kami berkomunitas. Amin. Tolonglah kami ya Tuhan supaya firman-Mu ini terus terngiang di dalam hidup kami. Sehingga kami tahu Tuhan, setiap nafas dan usia yang kami jalani Amin. adalah kesempatan untuk membagikan berkat, kesempatan untuk memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa di sekeliling kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman, teguran yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang urapi terus hamba-Mu Bapak Minggus untuk terus mewartakan kebenaran-Mu dimanapun Engkau mengutusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau belum ada yang menerima bisa mengangkat tangan. Puji Tuhan. Sudah menerima ya. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Para majelis hamba Tuhan maju ke depan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah,
mengangkat roti. Bukankah ini roti yang melambangkan tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang dianiaya. Tubuh Kristus yang ada di Kalvari. Di kayu salib. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita diselamatkan, kita diberi rumah kedua, surga yang kekal. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah tubuh Kristus yang menyelamatkan. Dengan iman mari kita pecahkan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur ini. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit atau membutuhkan pemulihan, baik itu tubuh maupun jiwa, taruh tangan kirimu ke bagian-bagian yang sakit. Tuhan, kami beriman kepadamu bahwa seperti firman-Mu berkata, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan memulihkan. Sakit penyakit kami bawa kepada Tuhan. Kami taruh tangan kiri kami ke bagian tubuh yang sakit. Kami mohon supaya kalau ada yang dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan atau trauma di masa lalu. Karena kondisi jiwa yang lemah, Tuhan, kami menaruh tangan kiri kami ke bagian tubuh kami. Engkau berjanji, Tuhan, bahwa Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyegarkan kami, Engkau menjadikan kami baru, ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-mujizat, tanda-tanda, keajaiban-keajaiban Tuhan masih terjadi pada perjamuan kudus. Di ibadah ini kami mengimani, iman kami tertuju kepadamu. Inilah darah Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia, yang memberikan kesembuhan dan pemulihan dengan iman. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom seluruh jemaat GYAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 16 dan 30 Oktober jam 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Selasa, tanggal 16 Oktober. Majelis Bidang Ibadah mengundang seluruh pelayan mimbar, tim PAW, tamborin, mulmed, dan audio untuk menyembah dan memuji namanya dalam acara Night Fellowship pukul 6:30 malam di ruang serbaguna lantai 1. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Kudus bernyanyi season 3 dengan tema Cinta Tuhan, Negeri, dan Kota akan diadakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, pukul 18.30 di Gedung Utama GYAKU. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Menginformasikan kepada seluruh jemaat GYAKU bahwa pelayanan konseling pastoral telah tersedia kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dan membutuhkan dukungan rohani, penguatan iman, atau pendampingan dalam menghadapi pergumulan dapat mengikuti pelayanan konseling ini. Untuk informasi penjadwalkan pelayanan ini dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0291 432773 atau langsung menghubungi pendeta yang bersangkutan. Pada hari ini, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Akwina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel, dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Dan hari Minggu, 19 Oktober 2025, pukul 12 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rufus Arya Pratama dengan Saudari Mada Marcella, bertempat Gereja Isa Almasih, Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono, apabila ada keberatan yang sah. Harap disampaikan kepada Bapak Pendeta minggu paling lambat hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Almasih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 11 Oktober jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, baca tulis hitung, dan Olimpiade Matematika untuk SMP dalam program belajar bersama GYAKU. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bagi jemaat yang suka mengajar dan tergerak untuk melayani dalam program belajar bersama GYAKU, dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar Gerejani terupdate. Demikian warta sepekan GYAKU. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan beberapa pengumuman ada tambahan. Yang pertama mengenai informasi bahwa Majelis GYAKU Kudus memberi kesempatan kepada Saudari Yokebet Heavenly untuk menjalani masa orientasi pelayanan di GYAKU Kudus. Masa orientasi pelayanan selama 2 tahap, yaitu masa 6 bulan pertama dan
6 bulan kedua, di mana pada bulan Oktober 2025 sampai Oktober 2026. Besar harapan kami proses ini dapat dijalani dengan baik dan Saudari Yokebet Heavenly dapat menjalani bersama dengan baik di GIA Kudus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Jemaat, Saudara, jangan buru-buru pulang. Ini ada berkat Tuhan berupa roti dari Saudara Cahya dan Saudari Putri yang menikah hari ini. Ya, nanti jangan buru-buru pulang, nanti saudara-saudara yang akan membagi akan memberikannya. Gitu ya, sampai ibadah selesai. Kemudian yang ketiga, di kesempatan ibadah kedua ini apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa mengenalnya. Ada? Yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Oke, sekarang yang kedua bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Oke, di atas pojok sana ya. Selamat ulang tahun Yesus berkati, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa minggu pertama ini kami boleh membawa persepuluhan kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan kami juga boleh bersyukur, kami boleh memberikan persembahan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dengan sukacita, dengan tulus hati, dan dengan penuh semangat untuk memberikan. Memberkati untuk rumah diakonia. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, berkati mereka satu persatu usia yang bertambah, menjadikan mereka semakin mengasihi Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, masa depan yang baik, studi, berkati keluarga, pekerjaan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Oi Bianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Jun, Ibu Limniepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Chan Bertin, Ibu Endang Susilowati, Ibu Sulistiowati, Ibu Erlin, Ibu Sri Hartini, Ibu Marta Miati, Bapak Agus, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Thomas, Bapak Andre Wiguno, Saudara Raymond, Bapak Freddy, Ibu Josik dan Pendeta Ferry, ya Tuhan berkati mereka yang mengalami lemah tubuh. Tuhan sembuhkan, kuatkan iman mereka, dan hiburkanlah mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami ini supaya Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan dari yang jahat, beri stabilitas sosial yang baik, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan biarlah gereja-gereja boleh beribadah dan kami boleh leluasa memberitakan Injil. Kami berdoa untuk pemerintah, berkati program makan bergizi gratis. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, tidak lagi banyak anak-anak yang mengalami celaka oleh makanan ini karena mereka tidak sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik. Kami berdoa supaya semakin baik pelayanan MBG ini. Kami berdoa untuk pondok pesantren yang di Sidoarjo yang mengalami musibah ya Tuhan. Masih ada anak-anak yang terjepit di tengah-tengah puing-puing. Tuhan berilah kekuatan,
Hiburkanlah keluarga, lindungi tim SAR yang ada. Berkati para pemimpin bangsa, kami berdoa supaya bangsa ini bertobat dan sungguh-sungguh menjauhkan diri dari rakus kekuasaan dan rakus akan harta benda, dari rakus cinta mamon. Kami berdoa, jadikanlah kami pembawa damai dan seluruh dunia ini boleh mengalami damai dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah dan lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Jadilah utusan-utusan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan